Enggak. Tadi sudah ada? Ada. Berarti sudah berdoa tak? Oke, berarti silakan dilanjut berdoa sendiri-sendiri. Sudah? Oke. Ya, ini adalah praktikum yang dua terakhir, PA 2 terakhir. Yes, ya? Yes. Ya, karena tinggal indra sama belum suara tuh saraf ya. Ya, nanti tinggal blok saraf, tinggal itu sama ini. Jadi setelah itu kalian sudah tidak ketemu PA lagi. Ya, ketemunya nanti kalau sudah jadi koas. Ya. Oh, nggak jadi, kata Mbak Jawa masih banyak. Ya, sudah ya, dinikmati saja, sebentar lagi juga sudah nggak ketemu. Oke. Untuk praktikum PA yang organ indra tahun ini beda ya, materinya ada yang dikurangi, jadi lebih sedikit. Katanya jadi 6 ya? 7 ya? 6. Oke. Ada yang sudah nyicil buku besar? Ya, siapa tahu waktunya sangat longgar gitu. Saya karena melonggarkan proses belajar gitu kan. Atau ada yang sudah nyicil tugas presesi? Presesinya mau ditulis tangan atau diketik? Ketik. Apa saya? Presesi cariin tapi Oh gitu. Tulis tangan. Ini aku nanya, semuanya katanya tulis tangan. Jadi mau sisaan lebih? Ini ditulis tangan juga? Enggak. Kalau gitu presesinya diketik seperti biasa, tapi jangan ada yang beralasan ketinggalan lagi. Ya, karena sudah diketik. Nah, syaratnya dipenuhi supaya kalian bisa ikut sesi sampai selesai. Bajunya Mbak Jawa bagus. Ya, ini materi praktikumnya. Organnya hanya 3, kulit, mata, dan telinga. Keratosis seboroid, karsinoma sel basal untuk yang di kulit, yang di mata. Pigmentula dan pterygium saya jadikan satu karena gambarannya sama. Jadi kalau mau menggambar nanti silakan pilih salah satu aja. Mau pterygiumnya atau pigmentulanya, tapi yang di buku besar tetap dua-duanya. Ya. Kemudian kalazion yang tahun lalu ada hordeolumnya sudah dihapus, jadi kalazion saja karena gambarannya sama. Kemudian yang berikutnya telinga adalah kolesteatoma dan otosklerosis. Jadi materinya cuma 6. Yang kita punya preparatnya cuma 3, keratosis seboroid, karsinoma sel basal, dan kolesteatoma. Yang 3 pakai gambar kertas. Yang 3 nanti ada preparatnya. Ujiannya entamin aja ya, geser-geser aja ya. Oke. Kuli kurang tera ketok deh. Ya, baik. Ya maklum ya, kuli yayasan ya. Oke. Tidak. Oke, ini kulit, struktur kulit kalian saya harap sudah tahu karena kalian kan disuruh nulis pakai tulisan tangan ya kan, 20 penyakit. Jadi saya harap ini stratum ini sudah tidak kacau ya. Epidermis itu ada berapa stratum, kemudian papila dermis yang mana, dermis yang mana, saya harap semuanya sudah oke. Oke, untuk yang kulit, T-nya nyasar ke sini tuh.
kita punya keratosis seborrheic. Yang belum pernah lihat boleh pegang punya saya besok. Biasanya mahasiswa memang saya kasih lihat punya saya. Jadi saya punya di pipi, silakan dipegang besok. Kapan lagi dosen menjadi perubahan bus kan? Ya, silakan dipegang nggak apa-apa supaya kalian tahu keratosis seborrheic itu yang seperti apa. Kemudian yang ganas kita punya karsinoma sel basal. Nah, tahu ini pernah lihat orang tua yang ada ini plaknya atau papula atau papul coklat ini pernah lihat punya? Ya, itu namanya keratosis seborrheic. Nah, keratosis seborrheic itu adalah sebetulnya lesi jinak, jadi dia tumor jinak karena pada masa muda dulu, ketika saya seusia kalian, itu belum ada sunscreen, belum booming. Jadi kami kalau pergi ya pergi aja, kan? Pasukan berani mati, the real, kamu tampak cantik kalau natural, nah itu angkatan saya. Karena belum ada dulu make upnya belum oke kayak sekarang. Ternyata UV itu kemudian membuat proses penuaan lebih cepat, gitu ya. Defisiensi seramid, kemudian berbagai proses inflamasi yang menyebabkan mutasi pada terutama di channel ini, fibroblast growth factor 3 sama PI3K. Kemudian dia akan memicu mutasi yang jatuhnya adalah ini. Ini namanya akantosis. Jadi ada penebalan seluruh lapisan epidermis. Ini ya. Ulang kayak jadi OP. Oh, ada lagi. Ya, penebalan seluruh lapisan epidermis. Ini ya, karena paparan UV tadi. Jadi dari basal dia akan proliferasi ke atas tapi seluruh lapisan. Kemudian karena dia hanya proliferasinya tidak memicu kerusakan DNA berlebih, P53-nya tetap ada, maka dia tetap pada akhirnya akan mati. Jadi kemudian dia tidak punya kemampuan untuk menembus ke bawah menjadi kanker, gitu ya. Jadi sejauh ini keratosis seborrheic itu masih tumor jinak dengan gambaran akantosis. Kemudian karena akantosis ini menghasilkan keratin, maka keratinnya juga banyak. Nanti teman-teman akan lihat pada itu, gitu ya. Ini kemudian tadi saya sudah bilang informasinya banyak. Sebetulnya cuma kayak gini, gangguannya hanya gangguan kosmetik aja. Ini yang biasanya kalau cewek pergi ke klinik kecantikan sekarang kemudian akan ditawari berbagai treatment, ya kan? Di laser aja, di ini, di itu, gitu kan? Nah, tinggal hanya butuh kamu pede apa enggak. Kalau saya, karena saya mikir kayaknya 5 juta buat laser bisa deh buat biaya anak saya masuk SMP, ya udah lasernya besok aja deh. Makanya ya udah pede-pede aja pakai keratosis seborrheic. Ya buat saya nggak masalah. Tinggal tapi kalau kamu nggak pede silahkan meningkatkan industri kecantikan, tidak apa-apa. Kamu berpeluang meningkatkan pendapatan negara. Sebelum naik pajak 12% tahun depan. Kan? Oke. Nah, ini bedanya 12%. Ya, bedanya dengan yang ganas. Kalau karsinoma sel basal ini, kalau Anda sebagai dokter umum tidak jeli, biasanya akan dilaser. Kenapa? Karena keluhannya dia cuma lesi kecil begini. Karsinoma sel basal itu jarang yang dia besar. Beda dengan squamous cell karsinoma yang lesinya besar, seperti luka tidak sembuh-sembuh sehingga pasien itu betul-betul terganggu karena dia luka berdarah, berbau gitu ya. Kalau ini enggak, lukanya kecil seperti ini. Dia destruksi ke bawah. Jadi karsinoma sel basal itu
dia jarang metastasis, tapi dia merusak struktur di sekitarnya, di bawahnya, sehingga seringkali ditemukannya adalah ini hidungnya miring. Dia ada lesi, ukurannya tidak besar, tidak pernah lebih besar dari 2-3 cm. Tapi dia destruksi ke bawah, gitu, membentuk suatu ulkus yang kita sebut dengan ulkus rodent. Ulkus rodent itu seperti kalau tikus, kamu pernah lihat nggak? Tikus itu kalau makan dia kan ngerigiti, kecil-kecil gitu. Nah sama. Jadi lesinya itu dia akan kecil-kecil ke dalam sehingga tulang hidungnya rusak. Makanya dia akan bengkok. Keluhan pasien datang ke dokter kecantikan bukan karena karsinomanya, karena hidungnya bengkok. Lalu dokter yang tidak, ini pernah terjadi, tetapi waktu itu bukan hidung, maksila. Jadi dia yang agak melengkung itu maksilanya. Oleh dokter kecantikan itu di laser lesinya. Kemudian metastasis. Karena yang tadinya dia destruksi lokal dirusak pakai laser, punya jalan dia. Punya jalan dia metastasis ke otak. Dokternya ditutup. Waktu itu setahu saya terakhir adalah dokternya masih baru dicabut lisensinya saja. Terakhir saya mengikuti kasus itu belum di penjara sih, tapi masih berlanjut. Saya tidak tahu dokternya sudah di penjara apa belum. Gitu. Hati-hati, lesinya seperti lesi pada keganasan umumnya, dia akan ada telangiektasis, pelebaran pembuluh darah di sekitar lesi. Ya, ini nggak kelihatan kayak ini ya. Ini, kemudian dia tepinya meninggi, bagian tengahnya dia lebih legok ke dalam, karena tadi dia merusaknya ke dalam. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya lagi-lagi karena akumulasi cahaya matahari. That's why sekarang sedang digencarkan oleh iklan, pakailah sunscreen. Laki-laki atau perempuan pakai sunscreen karena ternyata bisa mencegah ini. Walaupun kalau teman-teman bekerja di lab terpapar arsen jangka panjang, arsen tahu? Tahu ya? Suka dipakai di mana arsen? Arsen suka dipakai di mana? Pernah pengawet atau tambal gigi. Jadi, kalau sekarang sudah jarang yang pakai arsen. Dulu tambal gigi itu ada arsennya supaya dia melekat kuat. Ya sekarang karena ternyata kemudian dia berisiko cancer macam-macam. Ya kemudian itu ditarik, walaupun ya kalau dokternya tidak update ya masih ada yang pakai. Tahu kasus Munir? Munir tahu ya, itu kopinya dikasih arsen, dikit aja, 12. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa pelakunya. Jadi kalau mau membunuh pakai arsen, nggak ketahuan. Nanti berurusannya sama dokter Stefani. Oke. Jangan ditiru ya, nanti itu diajari dosen saya. Oke. Lesi ini terjadi, nanti silahkan kalian baca karena mutasinya terjadi pada jalur hedgehog, ya, jalur Sonic. Kalau kalian pernah melihat film Sonic, itu si biru itu kan dia jalannya seperti apa? Sama kayak jalur ini. Jadi protein Sonic ini adalah protein yang seperti di film. Begitu dia nempel atau mutasinya di sini sebetulnya, di tempat dia menempel, namanya protein patch. Begitu dia nempel di tempat proteinnya, seret ini langsung terganggu. Dalam hitungan tidak sampai jadi sepersekian detik, gitu. Ini langsung dia mutasi, protein ini masuk, langsung proliferasi, nggak mati-mati. Makanya kenapa disebut jalur hedgehog, karena dia cepat banget prosesnya. Nah ini gambarannya, nanti teman-teman bisa lihat ya waktu di praktikum, gambaran
kulit permukaan akan tampak normal epidermisnya, kecuali pada bagian sarang tumor dia ada sarangnya, kemudian tumor ini ikatan dengan jaringan ikat di sekitarnya, desmosomnya itu dia lemah, sehingga ketika dibuat sediaan dia ada celah artefak ini gitu. Ya, kemudian lainnya sama. Nah, kalau seperti ini sebetulnya penanganannya tinggal eksisi dalam. Ini kamu ambil segini, selesai dia. Tapi kalau tadi kamu kasih jalan untuk dia metastasis, dia akan jadi yang seperti ini. Nih, ya pada prinsipnya sama dengan kalau kamu jomblo itu lebih agresif kan daripada yang punya pasangan kan. Nah sama tumor yang tadinya berkelompok ketika dia jadi jomblo begini, ya dia agresif kemana-mana. Paling banyak ke otak. Jadi kalau sudah metastasis memang prognosisnya jelek. Itu karena selnya kecil-kecil, eksisinya akan sulit. Beberapa tumor dengan kelainan pada gen tertentu, pada orang tertentu dia resisten kemoterapi. Jadi ya sudah menunggu takdir gitu. Makanya jangan dikasih jalan supaya dia tidak metastasis. Ini yang tipe namanya tipe Morpheavo atau tipe sklerosin. Ini tipe yang bisa bermetastasis. Oke, yang berikutnya adalah mata. Ini kenapa kok dijadikan satu? Karena prosesnya hampir sama. Satunya dia lokal. Kalau punya bola kan dia lokal di sini ya. Kalau pterygium dia bentuknya selaput. Sudah pernah lihat belum? Sudah ya. Di dunia nyata sudah pernah lihat? Belum. Kalau kamu pergi ke daerah yang masih banyak petani, banyak nelayan yang mereka terpapar UV banyak tanpa proteksi, ini banyak di orang tua. Karena UV ini lagi-lagi UV ini akan menyebabkan kerusakan pada yang pertama adalah tear film, lapisan air mata. Lalu kemarin sesuai skenario orang kalau matanya kering kan dia akan gosok gitu ya. Terus dia injuri kolagenasenya hilang, matriks ekstraselulernya jadi banyak untuk menambal yang hilang ini, inflamasi, lalu jadi pterygium. Kalau hanya akumulasi lokal saja maka jadi pinula, kalau disertai inflamasi jadi pterygium. Ini sampai sejauh ini saya tidak tahu apakah sudah ada metode baru. Setahu saya kalau pterygium diambil dia akan recurrent. Jadi hilang sementara dia akan tumbuh lagi. Jadi ya mungkin one day kalian jadi dokter-dokter di masa depan, kalian akan menciptakan cara supaya menghilangkan pterygium untuk selama-lamanya. Dapat Nobel nanti. Kan keren. Lulusan mana? UKDW. Dosennya? Enggak. Nanti kalau kalian dapat Nobel, dapat penghargaan itu karena usaha, bukan karena yang lain. Oke ya. Oke. Ini gambarannya. Ini adalah epitel apa ini? Enggak, ini epitel apa? Ada dua jenis epitel. Yang kornea yang mana? Yang kornea yang kanan, Konjungtiva yang mana? konjungtiva yang kiri. Yang asisten Oh iya, histologi. kornea yang sini. Asisten histologi. Oh, hai cintaku. Itu mana yang epitel konjungtiva, mana yang epitel kornea? Oh lupa. Ada yang bukan asisten mau membantu, mana yang kornea, mana yang konjungtiva? Konjungtiva kiri, kornea kanan. Konjungtiva kiri, Kornea kornea kanan. kanan nih. Yakin? Iya ya. Oh yakin.
Ya, nanti di antara dua epitel itu akan teman-teman lihat mereka Jangan-jangan saling yang masuk bawah satu ini. sama lain. Kemudian jaringan ekstraseluler di matriks ekstraseluler di bawah Sama aku epitel ingat ini yang dia akan digulung bening kan, jadi oleh MMP, matriks metaloproteinase, sehingga dia pendek-pendek seperti ini. Ini namanya degenerasi elastotik. Nanti teman-teman akan lihat. Gitu ya. Oke. jadi yang bener mana? Lalu ini kalasion. Ada yang suka ngintip? Siapa yang suka ngintip? Tampan nggak yang mau ngintip? Tampan nggak? Ganteng nggak? Oke, sudah ngintip kalasion. Nggak ganteng. Aduh, sial kali. Bisa kalau mau ngintip ya agak ganteng. Ya itu kan kalau kalian ketemu stigma masyarakat kan gitu kan. Kenapa kok ada benjolan di kelopak mata? Saya ngintip dong. Banyak ngintip tuh dong. Padahal ya sebenarnya enggak. Ini ada di skenario tutorial ya. Jadi kalian harusnya sudah paham nih kenapa kok dia bisa kalasion dan rhodolum. Nah gambarannya sebetulnya sama. Intinya hanya radang granulomatosa seperti ini. Ya, dia radangnya banyak begini. Lalu kemudian kalian akan ketemu sel jatia tipe benda asing. Sama aja sebetulnya. Oke, ini sampai mata. Yang berikutnya adalah telinga. Ini kita punya preparatnya. Agak langka kasusnya cholesteatoma itu. Di Indonesia tidak banyak, jadi kita agak beruntung punya preparat ini. Ini kasusnya adalah karena salah tumbuh. Jadi epitel squamous yang di telinga luar tumbuh di telinga tengah, sehingga dia membentuk gambaran seperti mutiara. Ini, ya, middle ear pearl. Sayangnya nggak bisa dijual ini mutiaranya. Harusnya kalau bisa dijual dia kan kaya. Oke. Nah, ada 4 teori, silahkan nanti dibaca. Kenapa kok bisa muncul ini? Secara sederhana adalah nomor 1 retraction pocket itu karena tekanan negatif. Jadi kalau kalian pilek terus habis itu kan suka telinganya ketutup, terus kalian pencet hidung gitu kan supaya dia keluar. Nah pada beberapa orang itu justru menimbulkan tekanan negatif di telinga tengah sehingga telinga luarnya masuk ke dalam membentuk kantong, tumbuh di situ jadi cholesteatoma. Atau juga karena perforasi membran timpani. Membran timpaninya ada yang ruptur, kemudian dia ketika menambal berlebihan. Lalu juga ada metaplasis squamous, jadi memang ada kelainan sehingga ada bibit squamous di dalam telinga tengah. Lalu yang terakhir adalah cholesteatoma bed. Jadi ini seperti yang kedua, tetapi memang genetik ada orang-orang yang kalau dia terluka proses penyembuhan lukanya berlebihan. Jadi memang ada calon-calon gitu ya. Oke, ini gambarannya cholesteatomanya yang ini ya, bukan yang ini. Ini gambarannya adalah kantong, kemudian ini epitel squamousnya, ini jaringan ikatnya. Lalu epitel squamous menghasilkan keratinnya ini, gitu ya. Jadi ada 3 lapis, isi kista, matrik, perimatrik, 3 lapis, gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah otosklerosis. Ada yang suka budek di sini? Kalau dipanggil tidak menjawab, atau ditanya dosennya tiba-tiba hilang pendengaran. Saya nggak dengar dong, saya nggak dengar. Ya, coba diperiksa. Jangan-jangan kalian kena otosklerosis. Loh, kenapa bisa kena? Pernah kena campak?
mau dicampakkan, aduh kasihan. Jangan dicampakkan dong saya. Kau yang mencampakkan. Ya, ada yang pernah kena virus campak? Masih ada nggak sih zaman sekarang tuh virus campak masih ada? Masih ya? Ya. Kalau zaman saya itu masih banyak, karena vaksinnya belum seperti sekarang. Campak itu dulu bagian dari proses pertumbuhan, jadi tidak divaksin. Sekarang kan divaksin dari kecil, ya. Makanya kalau angkatan saya banyak yang budak ya, salah satunya. Ya, virus campak menyebabkan ini inflamasi yang tidak berhenti. Inflamasi ini kemudian menyebabkan proses remodeling tulang. Jadi kalau kalian masih ingat dulu blok berapa yang ada histologi tulang itu ya? Blok berapa ya? Muskulo tuh blok berapa tuh kan saya pergi ya. Kalian diajarin proses remodeling tulang. Tulang tuh ada yang diserap kemudian dibentuk lagi gitu ya. Nah ternyata virus campak itu juga menyebabkan osteoklas itu beraktivitasnya terlalu banyak. Jadi resorpsi tulangnya kebanyakan, tulangnya jadi berlubang-lubang, ditambal dengan osteosit yang kemudian juga berlebih aktivitasnya. Kalau osteositnya banyak, kalsiumnya banyak, tulangnya jadi mengeras. Kemudian kalau dipanggil nggak dengar. Ya. Oke. Ini sebetulnya faktor risikonya ada di saya semua ini ya. Paparan virus measles sudah, wanita iya, genetik nggak tahu, herediter nggak tahu, hamil trauma ya wis kabeh. Jadi kalau manggil yang kenceng ya, siapa tahu saya nggak pernah. Nah ini banyaknya dia ada di tulang stapes. Kemudian kalau kalian buat pemeriksaan radiologi, ini ada area yang dia lebih opak gitu ya, sementara area lain dia lebih gelap. Yang bagian lebih opak adalah tulang yang padat, kemudian yang lebih gelap adalah tulang yang spongios. Nah kayak gini, ada dua fase ya. Ini bagian yang banyak rongganya, ini adalah tempat di mana osteoklas ini bekerja. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar, saya kemarin memang ada yang osteoklasnya kelihatan ini. Kemudian dia biasanya aktivitasnya lebih besar sehingga kalau dicat warnanya lebih ungu. Ini namanya membentuk gambaran blue mantle. Nah, kemudian di sekitarnya adalah tulang yang terkompensasi, biasanya osteositnya banyak di sini, ya dalam bentuk laguna-laguna itu. Nah ini tulang yang mengeras, makanya kemudian kalau ada suara dia nggak bisa bergetar karena sampai sini dia lolos karena banyak lubangnya, sampai sini dia keras nggak bisa digetarin, makanya jadi tidak dengar. Selesai. Ada pertanyaan? Apa sih? Presesinya semuanya. Cuman ditulis. Presensi itu. Oh presensi. Oh toh otosklerosis. Oh, bukan presensi. Oh. Presesi apa presensi? Presesi. Ya. Oh aduh, itu kok dimarahin sama temenku. Aduh sama-sama telat. Presesinya diketik seperti biasa semuanya itu materinya, buku besar yang digambar tiga. Yang ada preparatnya. Yang tiga. Tapi yang digambar bukan presesi kan? Bukan gambar buku kecil. Tapi bukan presesi kan? Bukan. Yang di buku kecil yang digambar hanya tiga: karsinoma sel basal, keratosis hemoroid, sama kolestiatum. Itu aja. Tapi yang buku besar sama presesi. Terus apa lagi? Kira-kira selesai nggak?
banget. Udah di belakang. Nggak tahu lah, dari belakang. Dikasih dari belakang. Ada kelompok yang sial nggak? Maksudnya habis praktikum tidak lama terus responsi? Nggak ada? Ada. Ada yang sial nggak? Biasanya dalam satu angkatan suka ada yang sial. Antara mepet UV atau mepet responsi. Kalau kan dua Kelompok praktikum 3 bareng. paling mepet. Oh ada. Kelompok 3 paling mepet. Kelompok 3 Hari Selasanya. hari Selasa, responsinya tanggal Responsinya setelah minggu depan sih. oh minggu depannya. Oh tidak sial-sial aman Ya. ya, berarti masih bisa. Tapi paling dekat. Oh paling dekat. Pasti Ya. kamu kelompok 3. Iya. Gini aja. Gambar dan buku besar boleh dikumpulkan terlebih dahulu kalau sudah selesai. Tidak harus H+3. Biasanya praktikum, terus kan gambar dan buku besar dikumpulkan toh H+3. Tapi kalau teman-teman merasa mepet, mau dicicil dulu gambar dan buku besarnya nggak masalah. Jadi tidak harus H+3 praktikum. Nanti H+3 itu kan berarti kalau Selasa, Jumat ya. Jumat asistennya koreksi, nanti nggak sempat belajar. Ya kan? Tapi kalau kalian mau H+3 ya nggak apa-apa. Siapa tahu sudah countdown tuntas. Kan? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, kalau begitu sampai ketemu hari. Kamu ada dapur di kosan. Apa? Di kosan ada dapur. Jangan lupa besok Dapur. 15 menit. Ada. Berarti nggak pakai kayak panci portable gitu. Nggak bisa. Kenapa? Aku udah beli panci portable tapi online. Dan cuma menyampaikan Ya nggak tahu pesan beli saja. aja. Jangan lupa menyoblos. Ya, jangan golput, ya kan? Kamu mau dicoblos? Karena kemarin kata Romo di gereja, berikanlah apa yang terjadi milik negara. Ini tadi malam jam 11. Tuhan. Jam 11 tadi malam. Ibadah kau kan? Dari tele. Nyoblos, Enggak, jadi dari Tinder. Dikabulkan Tuhan siapa tahu kan? Sampai Ya, ketemu kapan hari. ininya? Kenalnya. Terima kasih. Baru minggu lalu. Ini beda sama yang Beda kan yang itu udah pergi.